Oke baik, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Di mana untuk laga malam hari ini saya membahas sekitar ada 9 laga, termasuk di laga City dan Liverpool ya. Di laga pertama kita membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris, mempertemukan tuan rumah Newcastle menghadapi Nottingham Forest ya. Seperti yang kalian ketahui, Nottingham ya, musim ini memang sangat luar biasa ya. Untuk prediksi formasi, di mana Newcastle prediksi menggunakan formasi 4-3-3 seperti ini, sedangkan Nottingham Forest diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Ada beberapa pemain yang akan absen untuk Newcastle, itu ada 3 pemain, sedangkan untuk kubu tim tamu Nottingham Forest ada 2 pemain ya. Klasemen sementara ini berada di papan atas ya. Nottingham Forest berada di peringkat 3, sedangkan Newcastle berada di peringkat 8 sementara. Jadi untuk laga ini nampaknya berpeluang masih di tuan rumah Newcastle. Selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan Manchester City menghadapi Liverpool. Terlihat di laga ini tuan rumah Manchester City menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk formasi City seperti ini ya, dan line up pemain ini baru prediksi. City seperti menggunakan pemain lapis kedua ya, padahal tidak ya. Jadi sangatlah wajar terlihat di musim ini City mengalami penurunan performa. Nampaknya Erling Haaland mengalami cedera. Oke, sedangkan untuk Liverpool seperti ini untuk formasi Liverpool, Diego Jota, Luis Diaz, Szoboszlai, ada Mohamed Salah ya di ujung tombak dari Liverpool. Untuk tuan rumah City itu ada sekitar 5 pemain mereka masih diragukan untuk bisa tampil, sedangkan Liverpool hanya 3 pemain saja dari klasemen sementara dari lanjutan Liga Premier Inggris di musim ini. City peringkat 4, sedangkan Liverpool dari puncak klasemen. Nampaknya untuk laga ini kemungkinan besar Liverpool akan mampu meraih kemenangan di kandang Manchester City, mengingat Liverpool di musim ini memang sangat luar biasa, sedangkan City mengalami penurunan performa ketimbang musim lalu. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Verona ya. Verona di laga ini menghadapi Fiorentina. Terlihat di laga ini Hellas Verona diprediksi menggunakan formasi 3-4-2-1 ya, seperti ini untuk di Verona. Sedangkan Fiorentina diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. David De Gea masih dipercaya menjadi penjaga gawang dari Fiorentina. Terlihat di musim ini di mana tuan rumah Verona pada peringkat 16 mencoba menjauhi zona merah, sedangkan Fiorentina berada di peringkat 6 sementara dengan meraih 42 poin dari 25 laga. Untuk laga ini kemungkinan besar bisa berakhir di skor imbang. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang keempat, saya membahas pertandingan tuan rumah Cagliari menghadapi Juventus. Di laga ini terlihat di mana Cagliari diprediksi menggunakan formasi 4-4-1-1 ya, seperti ini untuk formasi 4-1-1. Sedangkan Juventus diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1. Seperti ini Colomani masih dipercaya menjadi striker untuk kubu tim tamu Juventus. Oke, terlihat dari klasemen sementara di mana di musim ini terlihat Cagliari berada di peringkat 14 dengan meraih 25 poin dari 25 laga. Juventus masih tertahan di peringkat 5 sementara dengan meraih 46 poin dari 25 laga. Untuk laga ini tidak menutup kemungkinan laga bisa berakhir di selisih 1 gol, bahkan Cagliari bisa mengimbangi tim tamu Juventus, karena memang di laga malam hari ini laga kandang Cagliari. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Real Madrid menghadapi Girona. Terlihat di laga ini Real Madrid diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3 ya. Terlihat di laga ini lini tengah, oke, Camavinga, Kelabos, dan Calmine. Bellingham tidak bermain karena memang kartu merah di laga sebelumnya. Di lini depan itu ada Ruben Dias ya, dan Kylian Mbappe, Vinicius Junior. Sedangkan untuk kubu tim tamu Girona diprediksi menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti ini. Oke, untuk Real Madrid ada 3 pemain mereka sudah dipastikan akan absen. Girona di laga ini ada 4 pemain ya. Oke, dari klasemen sementara di mana Real Madrid berada peringkat 3 dengan meraih 51 poin, hanya selisih 3 poin dengan puncak klasemen yaitu Barcelona. Sedangkan tim tamu Girona berada peringkat 11 sementara. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan nampaknya Real Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang, mengingat mereka masih mengejar Barcelona yang berada di puncak klasemen. Oke, next selanjutnya kita pergi ke Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Bayern Munchen menghadapi Frankfurt. Terlihat di laga ini Bayern Munchen diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk line up pemain dan formasi ya untuk tuan rumah Bayern Munchen. Oke, sedangkan untuk kubu tim tamu itu diprediksi menggunakan formasi 3-4-2-1. Nampaknya Gnabry yang menjadi striker, sedangkan untuk
beberapa pemain. Harry Kane masih diragukan untuk bisa tampil, dan satu pemain berikutnya itu Perez. Sedangkan untuk Frankfurt di laga ini ada 5 pemain mereka masih diragukan untuk bisa bermain di laga malam hari ini. Terlihat di laga ini nampaknya pertandingan papan atas, di mana tuan rumah Bayern Munchen berada di puncak klasemen dengan meraih 55 poin, selisih 5 poin dengan peringkat 2 yaitu Bayer Leverkusen. Sedangkan Frankfurt berada di peringkat 3 sementara. Tidak menutup kemungkinan di laga ini nampaknya tuan rumah Bayern Munchen akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Frankfurt. Oke, next berikutnya memasuki laga yang ke-7, saya membahas pertandingan Elfry menghadapi Toulouse dari Ligue 1 ya, Liga 1 Prancis. Di laga ini diprediksi menggunakan formasi 4-1-4-1 untuk tuan rumah Elfry, sedangkan Toulouse diprediksi menggunakan formasi 3-4-3 seperti ini untuk tuan rumah Toulouse. Bukan tuan rumah Toulouse ya, Elfry. Ini ada sekitar 5 pemain mereka yang akan bermain Toulouse. Begitu juga ada 5 pemain dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Elfry itu berada di peringkat 17 zona merah, sedangkan untuk kubu tim tamu Toulouse berada di peringkat 11 sementara. Oke, untuk laga ini udah versi saya sendiri nampaknya bisa berakhir di skor imbang untuk laga Elfry menghadapi Toulouse. Oke, next berikutnya masih di Ligue 1 ya, Liga 1 Prancis, masih mempertemukan tuan rumah Nice menghadapi Montpellier. Terlihat di laga ini di mana tuan rumah Nice diprediksi menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti ini untuk formasi tuan rumah Nice, sedangkan untuk kubu tim tamu Montpellier diprediksi menggunakan formasi 4-3-3. Tuan rumah ada 3 pemain mereka yang masih mengalami cedera, sedangkan untuk kubu tim tamu ada 6 pemain dari klasemen sementara dari lanjutan Liga 1 Prancis, di mana tuan rumah Nice berada peringkat 4 dengan meraih 40 poin dari 22 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu Montpellier berada peringkat 18 juru kunci dari Liga Prancis ya. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar tampaknya bisa selisih 1 gol. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan Lyon menghadapi Paris Saint-Germain. Laga ini terlihat berlangsung di kandang Lyon ya. Untuk formasi Lyon diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti ini untuk formasi Lyon, sedangkan untuk kubu tim tamu PSG diprediksi menggunakan formasi 4-3-3. Sedangkan untuk tuan rumah PSG, bukan PSG ya, Lyon tidak ada pemain mereka mengalami cedera, sedangkan untuk kubu tim tamu PSG itu hanya 1 pemain saja dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Lyon berada peringkat 6 dengan meraih 36 poin dari 22 laga, sedangkan Paris Saint-Germain berada puncak klasemen dengan meraih 56 poin dari 22 laga. Untuk laga ini tidak menutup kemungkinan bisa berakhir di selisih 1 gol, bahkan bisa imbang untuk laga Lyon menghadapi Paris Saint-Germain. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, salam olahraga.